Sobat ASN, salam ASN. Nah, di video sebelumnya, saya sudah spill bahwa hari ini, Kamis 5 Februari 2026, POK 3B akan membahas tugas yang bertemakan benchmarking atau studi banding. Baik, seperti temanya benchmarking atau studi banding, kita mengambil contoh yaitu Bank BTN. Ada beberapa aspek yang di Bank BTN lebih unggul, nilai apa saja yang bisa kita terapkan, yang kita bisa ambil nih dari Bank BTN yang bisa kita terapkan di instansi kita. Salah satu contoh yang sudah diterapkan Bank BTN tapi belum diterapkan di KPU adalah perekrutan pegawai sesuai dengan skill atau profesional. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi, Bank BTN itu udah mulai menerapkan perekrutan pegawai sesuai dengan skill. Mereka menggunakan pihak ketiga atau outsourcing agar aman. Itu bisa menjadi solusi dan bisa diterapkan di instansi KPU. Nah, bagi yang belum nonton, apa sih pembahasan kita sebelumnya? Atau yang kita pelajari di agenda kedua kemarin? Bisa kalian cek langsung di video sebelah sini. Oke. Setelah menempuh kurang lebih 28 jam pelajaran, kurang lebih 1 pekan, tentu ini tidak bisa dibilang sesuatu yang mudah. Perjuangan yang panjang, yang akhirnya menjadi suatu pencerahan dan pedoman bagi saya untuk bertindak sebagai pelayan publik. Beranjak dari pekerjaan swasta, tentu awalnya membuat saya underestimate untuk pekerjaan seorang ASN. Dengan iming-iming save life dan bekerja seadanya, yang penting selesai, perlahan mulai menghilang selama kegiatan latsar ini. Pembelajaran yang asik, materi yang edukatif, serta suasana belajar yang aktif dan perlahan mulai menghidupkan rasa nasionalisme tersebut. Mengerti arti menjadi seorang pelayan publik adalah pekerjaan yang mulia dan tidak semua orang seberuntung saya. Jadi jika Allah titipkan kepercayaan tersebut, maka saya punya tanggung jawab untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Menjadi seorang ASN sebenarnya adalah pekerjaan yang susah-susah gampang. Hanya perlu berperilaku sebagai manusia yang baik, yang tentunya berpedoman kepada nilai-nilai ASN berakhlak. Melanjutkan pembahasan pembelajaran sebelumnya, kita dituntut harus lebih aktif, baik dari segi penguasaan materi maupun cara kita berinteraksi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang nilai-nilai ASN berakhlak, tokoh panutan yang hebat, sampai dengan kita harus mengaktualisasikan ide-ide terbaik kita untuk instansi, kali ini sedikit berbeda. Karena kali ini kita akan bedah kasus dan belajar untuk menilai kasus yang tidak mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak. Pelajaran yang membuat kita paham bahwa setiap pelanggaran mempunyai konsekuensi yang besar, sehingga tagline berani berbuat dan berani bertanggung jawab sangat relevan pada pembelajaran kali ini. Banyak sekali kasus-kasus yang dipaparkan oleh teman-teman yang tentunya bukan menjadi hal yang baru. Bahkan ada beberapa kasus yang udah menjadi isu nasional maupun internasional. Contohnya adalah kasus korupsi PT Timah yang melibatkan oknum petinggi negara, menyebabkan kerugian negara sebanyak 300 triliun. Selain kerugian negara yang begitu besar, dampak lingkungan yang berkepanjangan juga menjadi momok untuk daerah yang terdampak. Selain itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara makin memburuk seiring dengan adanya kasus ini. Nah, dari kasus ini juga mengajarkan bahwa kegagalan nilai akuntabel seperti wewenang tanpa pengawasan menjadi resiko yang sangat krusial ketika dititipkan jabatan yang tinggi tanpa adanya kesadaran. Loyalitas yang salah kaprah sampai profesionalisme yang tergadaikan menjadi pengingat bahwa kepintaran dan jabatan tinggi tidak menjamin suatu integritas. Nah, dari pembelajaran ini, saya sadar bahwa menjadi ASN yang berintegritas dan profesional merupakan proses perjalanan yang panjang, bukan sesuatu yang instan. Integritas adalah pondasi, sedangkan profesionalisme itu adalah tiangnya. Jadi, tanpa integritas, profesionalisme dapat menjadi alat yang berbahaya. Sebaliknya, profesionalisme tanpa integritas adalah niat baik tanpa hasil yang nyata. Integritas adalah harga mati, dan profesionalisme adalah cara saya menghargai amanah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat fasilitator yang hebat, luar biasa, salah satu panutan. Semoga bisa bertemu dan ngopi bareng. Kak Nunik, terima kasih untuk semua ilmunya, pembelajarannya. Semoga yang disampaikan dalam pembelajaran ini dapat kita terapkan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya dapat menjadi ASN yang berintegritas dan profesional. Sampai bertemu di tugas berikutnya. Bye-bye.